Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para alim, guru-guru kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para jamaah semuanya juga semoga senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, Allah senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia untuk kita semua. Tentu yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa jaga iman Islam kita sampai kita wafat menghadapnya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini insyaallah saya berbagi tentang salah satu kisah dalam Al-Quran, lanjutan kajian kisah-kisah dalam Al-Quran. Kali ini saya ingin mengangkat tentang kontestasi Persia dan Romawi dalam Al-Quran. Ini diabadikan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1 sampai 6, di awal-awal ayat surat Ar-Rum. Yang ayat ini termasuk ayat-ayat Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat ini bagi saya menarik, menarik karena ayat-ayat ini turun ketika kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, belum menjadi sebuah entitas negara. Tetapi yang menariknya adalah Allah turunkan ayat ini dalam keadaan muslimin seperti itu di periode dakwah Makkiyah. Kalau kita mau berpikir secara logika gitu ya, logika kita mungkin secara umum, barangkali ayat ini akan lebih nyambung gitu ya, ini secara logika gitu ya, akan lebih nyambung ketika turun di periode Madaniyah, dakwah Madaniyah. Karena ketika itu muslimin sudah menempati sebuah wilayah yang bisa dianggap sebagai entitas kenegaraan, dan di situ Rasulullah juga sudah menjadi pemimpin, bukan hanya dalam urusan agama tapi juga dalam urusan politik kenegaraan. Tetapi mengapa kemudian ayat ini justru turun di periode Makkiyah? Nah, ini yang menariknya. Seolah-olah ayat ini ingin mengajarkan umat muslimin ketika itu bahwa hari ini kalian memang masih lemah. Hari ini kalian masih kecil. Hari ini kalian bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tetapi sesungguhnya di masa yang akan datang, kalian akan menjadi bagian dalam kontestasi peradaban dunia. Jadi mengajarkan atau mengajak muslimin untuk bicara jauh ke depan. Dan ketika ayat ini turun dalam keadaan muslimin masih belum apa-apa, saya membayangkan gitu ya, memvisualisasikan dan coba mengimajinasikan dalam konteks sekarang.
dalam skup yang lebih kecil. Kami kan mengelola sekolah untuk anak-anak du'afa ya. Anak-anak du'afa itu ketika diajarkan tentang visioning, merancang visi masa depan, membuat roadmap, itu susah. Cara pandangnya pendek, cara berpikirnya jangka pendek. Bisa jadi karena memang terkonstruk seperti itu. Dalam keluarga yang sangat terbatas ekonominya, mereka berpikirnya adalah bagaimana bisa makan hari esok. Itu aja udah luar biasa bagi anak-anak dengan keterbatasan ekonomi ini. Sehingga ketika awal-awal masuk ke sekolah kami itu ya, di Smart Excellency ataupun di Excellency Tahfiz School, tahun awal itu nggak bisa diajak berpikir masa depan, nggak nyambung. Bagi mereka berpikir masa depan itu ya hari esok. Lompat, jumping, berpikir sampai 10-20 tahun yang akan datang itu nggak nyambung. Nah, saya membayangkan bahwa ayat-ayat ini turun ketika umat muslim, mungkin tentu tidak sama, tetapi supaya dapat gambaran, saya mengimajinasikannya dengan ketika saya bicara dengan anak-anak smart itu. Nah, artinya apa? Betapa Allah itu mengajarkan muslimin itu untuk berpikirnya memang jauh ke depan. Bisa jadi melampaui ruang masa usia mereka. Artinya bicara hasil, bicara panen itu mungkin akan membutuhkan waktu yang jauh memang. Bahkan bisa jadi melewati usia ketika ayat ini turun, usia orang-orang atau para pelaku ketika ayat ini turun. Tetapi demikianlah, kalau saya coba menghayati ayat-ayat ini, demikianlah Allah kemudian mengajarkan muslimin tentang visioning masa depan. Jadi kalau kemudian kita beri tagline ayat-ayat ini, mungkin bisa juga geopolitik dalam Al-Quran. Selain tentang visioning masa depan tadi, artinya apa? Bahwa keberadaan sebuah entitas komunitas itu mesti dipengaruhi oleh entitas lain di sekitarnya, di sekelilingnya. Kita coba masuk ke latar belakang peristiwa dulu. Kontestasi Persia dan Romawi ini berlangsung lama. Bukan hanya ketika di capture oleh ayat-ayat surat Ar-Rum ini. Ini sudah berlangsung sebelumnya. Ketika di capture dalam surat Ar-Rum ayat-ayat awal ini, itu terjadi sebelumnya ya, terjadi Kisra dari Persia yang bernama Aboriz antara tahun 614 sampai 615 Masehi. Ini kan berarti periode nubuah baru sekitar 3 tahun ya. Menyerang wilayah Syam ya, fi bid'i sinin. Fi adnal ard, di negeri yang terdekat. Nah, di negeri yang terdekat itu para ulama tafsir menafsirkannya adalah Syam. Kalau Syam sekarang ya 4 negara. Suriah, Jordan, Libanon, Palestina. Nah, yang dimaksud fi adnal ard, di negeri yang terdekat ya, bahwa orang-orang Rum ditaklukkan itu di negeri Syam yang sebelumnya masuk dalam wilayah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Nah, ketika itu antara tahun 614 sampai 615 Masehi, Kisra dari Persia, Aboriz ini berhasil menaklukkan wilayah Syam. Nah, kemudian ayat-ayat Ar-Rum tadi mengabarkan bahwa dalam beberapa tahun kemudian, fi bid'i sinin, bangsa Romawi
akan kembali memenangkan peperangan dengan Persia. Kurang lebih dalam catatan sejarah 622 Masehi, Romawi Timur berhasil mengalahkan Persia kembali. Jadi kalau dihitung jarak berarti kurang lebih antara 8 tahun ya, 8 tahun setelah kekalahan mereka. Nah, di ayat-ayat ini, ketika ayat ini turun, Sayyidina Abu Bakar itu bertaruh ya, diajak bertaruh, diajak taruhan oleh orang-orang kafir Quraisy, karena secara keberpihakan muslimin itu lebih berada di posisi bangsa Romawi ketimbang bangsa Persia ketika itu. Nah, ini juga kemudian difahami sebagai sebuah dalil politik gitu ya, dalil koalisi, bahwa umat muslim dalam situasi tertentu ketika berada dalam pilihan yang tidak ideal, maka panduannya adalah memilih berkoalisi gitu ya, dengan yang lebih dekat dengan mereka. Kalau yang ideal tentu yang sama-sama satu akidah, satu iman, satu visi, satu misi, itu yang ideal. Tetapi ketika posisinya tidak seideal itu, posisinya dua-duanya tidak ideal, maka kalau mengacu di asbabun nuzul ayat-ayat ini, pilihlah yang lebih mendekati dengan muslimin. Romawi lebih dekat dengan muslimin karena Romawi ahlul kitab. Walaupun sudah banyak penyimpangan, tetapi mereka ahlul kitab dibanding Persia yang bukan ahlul kitab. Maka umat muslim lebih berada di posisi Romawi. Artinya abstain itu memang bukan panduan ya. Abstain itu tidak memilih salah satu manapun ketika dalam situasi yang memang tidak ideal. Kalau kita pahami dalam asbabun nuzul ini bukan panduan dalam berpolitik dalam Islam. Sayyidina Abu Bakar diajak taruhan ya, dan waktu itu ayat tentang judi belum turun ya. Jadi ini proses tasyri' ya, pentahapan pensyariatan. Jadi belum turun, dan konteks, sekali lagi, konteks Abu Bakar itu bukan untuk judi, tetapi keyakinan bahwa kebenaran ayat-ayat ini itu pasti benar, bahwa Al-Quran mengabarkan ya, fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd yauma idzi yafrahul mu'minun, bahwa pada beberapa tahun yang akan datang ya, bangsa Persia akan memenangkan kembali, dan hari itu orang-orang mukmin bergembira. Nah, ini kan bergembira. Kenapa bergembira? Ya karena lebih dekat dengan Romawi ketimbang Persia. Nah, diajak taruhan tentang bener gak Romawi bakal menang lagi gitu ya. Karena tujuan orang-orang kafir Quraisy tentu menafikan kebenaran Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan wa hum min ba'di 'alaihim sayaglibun ya, nanti mereka akan menang lagi melawan Persia fi bid'i sinin. Bid'ah ini yang kemudian menjadi kata kuncinya, keywordnya dalam pemahaman orang-orang Arab. Kata-kata bid'ah itu menunjukkan arti tahun antara 3 sampai di bawah 10. 3 sampai di bawah 10 berarti 3 sampai 9 lah kurang lebih. Jadi bid'ah itu menunjukkan rentang masa 3 sampai 9 tahun. Nah, maka Abu Bakar melayani gitu ya, melayani ajakan taruhan dari orang-orang kafir Quraisy tentang kabar masa depan yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa orang-orang Romawi akan memenangkan kembali fi bid'i sinin.
Dan sekali lagi motif Sayyidina Abu Bakar adalah karena keyakinan akan kebenaran ayat Al-Qur'an. Binasrillah, ya, dengan pertolongan Allah. Yang suruh mayyasya, Allah menolong siapa yang Dia kehendaki, wa huwal azizur rahim, Dia Maha perkasa, Maha penyayang, ya. Wa'dallah itu adalah janji Allah, ya. Jadi meyakini bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti benar. Dan ternyata betul, ya. Kalau kita hitung di sini rentang masanya antara 8 tahunan, ya. Sejak Persia menaklukkan Syam, kemudian ditaklukkan atau direbut kembali oleh Romawi, itu jarak masanya 8 tahun. Maka terbuktilah kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an ini. Nah, ini gambaran latar belakang peristiwanya. Nah, kita coba mengambil inspirasinya dari ayat-ayat awal surat Ar-Rum ini. Pertama, ayat ini berbicara tentang visioning geopolitik dan garis masa peradaban Islam. Jadi bisa dibayangkan seperti tadi kita singgung, ketika muslimin masih lemah, Allah mengajak muslimin mengenali dua pemain utama dalam kontestasi peradaban dunia ketika itu, yaitu Persia dan Romawi. Dan menariknya itu suratnya dinamai surat Ar-Rum itu. Kenapa bukan surat Al-Furs gitu ya, surat Persia, tapi surat Ar-Rum? Ya mungkin banyak analisis, ya, tetapi setidaknya salah satu analisis yang disampaikan adalah karena Ar-Rum ini, Romawi ini, selain mereka ahlul kitab, mereka itu adalah sebuah konstruk peradaban. Mereka memiliki sistem, mekanisme, tata kelola yang itu menunjukkan sebuah peradaban bangsa, imperium. Berbeda dengan Persia. Persia tidak serapi, tersistem Romawi dalam konstruk peradaban mereka. Selain Arum adalah ahlul kitab. Nah, artinya apa? Kalau kita maknai dalam konteks ini, berarti Allah ingin muslimin itu belajar tentang bagaimana konstruk peradaban, mengekstrak prinsip-prinsip besar umum dalam Al-Quran menjadi sebuah sistem dan mekanisme operasional dalam konteks kehidupan. Misalnya, ya, kita baca surat Al-Baqarah ayat 282 yang sering disebut ayat akuntansi oleh orang-orang ekonomi, ya. Idza tadayantum bidainin faktubuh, kan? Apabila kamu bertransaksi tidak secara tunai, faktubuh, maka catatlah. Ini kan prinsip umum dalam Al-Qur'an. Bagaimana kemudian mengekstrak prinsip umum ini dalam sebuah sistem operasional dalam konteks kehidupan? Kan ini PR kita. Muslimin itu kadang tergagap-gagap itu untuk menerjemahkan prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran menjadi sebuah sistem operasional. Kalau pada masa itu transaksi ekonomi itu cukup dicatat dalam kertas gitu, ya, setiap kali ada transaksi, maka dalam konteks zaman yang semakin berkembang dengan segala macam transaksi keuangan, nah, muslimin harusnya mampu bagaimana menerjemahkan sebuah sistem transaksi keuangan modern tetapi tetap sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba, dari goror, dari macam-macam, ya, yang membuat akad itu menjadi rusak. Nah, bagaimana dibuat sistem keuangannya? Jadi ketika semodern apapun, ya, muslimin harus mampu menjawab itu. Nah, ini yang kemudian bisa difahami
pesan tersirat yang ingin Allah sampaikan melalui ayat-ayat awal surat Ar-Rum ini. Kenapa Ar-Rum? Karena Romawi itu sebuah konstruk peradaban. Ya tentu menurut versi Romawi, ya, tetapi ada sebuah alur berpikir yang harus juga kemudian umat muslim itu justru lebih advance daripada itu. Soal tata kelola kota misalnya, kita kan ketika bicara tata kelola kota seolah-olah itu bukan hal yang berhubungan dengan ajaran Islam, seperti jauh gitu. Padahal prinsip-prinsip umumnya ada dalam Al-Quran, prinsip-prinsip umumnya ada dalam hadis, tetapi bagaimana kita menerjemahkannya dalam sebuah sistem operasional. Nah ini yang kemudian kita muslimin itu tergagap ya, padahal di ayat-ayat awal Ar-Rum ini periode Makkiyah sudah diberikan isyaratnya. Jadi muslimin itu harus lebih advance dibandingkan siapapun dalam persoalan apapun ya. Dalam tata kelola organisasi, tata kelola perusahaan gitu ya, muslim harus lebih advance ya, karena punya prinsip-prinsip umum yang harusnya kemudian diekstrak dalam kenegaraan ya, dalam bernegara. Nah ini yang kemudian pesan tersirat ya, dari ayat-ayat awal surat Ar-Rum ini. Visioning geopolitik dan garis masa peradaban Islam. Allah ingin berpesan bahwa lini masa kalian itu akan bergesekan dengan Romawi dan Persia. Sekarang kalian kecil tapi kalian akan terus berkembang dan bertumbuh, dan kemudian akan tiba masanya kalian berbenturan dengan dua imperium ini gitu. Nah maka apa yang harus dilakukan? Membaca arah perubahan peta sejarah. Allah ingin muslimin mempelajari bagaimana kekuatan Romawi, bagaimana kekuatan Persia, bagaimana mereka membangun peradaban mereka. Romawi, Persia, bagaimana mereka mengonstruk peradaban mereka. Nah muslimin harus mempelajari itu. Bukankah untuk menjadi pemain dan kemudian menggantikan pemain utama, kita harus mengenali siapa pemain utama ketika itu. Indonesia ingin menjadi macan Asia misalnya, ya kan harus mengenali siapa macan Asia saat ini, bagaimana kekuatan mereka. Misalnya Singapura, bagaimana kekuatan Singapura, bagaimana mereka menjadi sebuah bangsa yang sangat disiplin, yang sangat tata kelolanya sangat baik gitu ya, well organized dalam berbagai aspek kehidupan. Kan harus kenal itu semua, kita harus memahami, memetakan, kemudian mengevaluasi dan menilai diri kita ada di mana hari ini. Nah maka dari situ kita bisa merancang apa yang harus kita lakukan, perbaikan di berbagai apa yang harus kemudian kita lakukan dan menjadi concern kita. Nah ayat-ayat ini Allah ingin menggambarkan akan ada perubahan peta sejarah. Pemain utamanya akan berganti-ganti, tetapi ujungnya apa? Ujungnya Romawi. Jadi dari saling mengalahkan antara Persia dan Romawi yang berlangsung ratusan tahun itu, endingnya itu adalah Romawi. Nah bagaimana kemudian umat muslim mempersiapkan diri? Ini lanjut ke poin ketiga, forecasting kekuatan dan analisis masa depan. Jadi bisa dibayangkan, tadi kita coba imajinasikan, muslimin yang saat itu bukan siapa-siapa, masih lemah, masih kecil, tapi diminta oleh Allah memforecasting kekuatan dan analisis masa depan. Kalian itu akan menjadi pemain utama, kalian itu akan menjadi pemimpin peradaban, menggantikan Persia dan Romawi. Maka PR-nya adalah forecasting kekuatan kalian di masa depan. Kalian harus memiliki apa, kalian harus melahirkan generasi seperti apa. Nah, itu PR-nya. Kan Persia ini di futuhnya bukan di masa Rasulullah, di masa Khalifah Umar bin Khattab. Artinya ada rentang masa yang cukup panjang. Tetapi itulah visioning yang diajarkan oleh Al-Quran, bahwa mungkin hasilnya akan terwujud bukan di masa kalian hidup,
tetapi ini adalah menjadi sebuah visioning masa depan. Garis masa peradaban Islam itu akan bergesekan dengan Persia dan kemudian menutup Persia, nanti kemudian Romawi. Bahkan Romawi kan jauh lebih jauh lagi, walaupun kalau Syamnya di masa Khalifah Umar juga, Sa'ad bin Abi Waqqas yang membebaskan Al-Quds di masa Khalifah Umar. Tetapi kalau Bizantium Romawi Timur atau Bizantiumnya di Konstantinopel kan jauh sekali masanya, 825 tahun masanya sejak Nabi mensabdakan bisyarah pembebasan Konstantinopel. Artinya sangat jauh masanya. Tetapi dalam masa yang jauh itu kemudian umat muslim berada dalam satu garis masa yang terus memforecasting kekuatan. Sehingga pada titiknya muslimin memiliki kapasitas untuk menggantikan dua imperium besar itu. Nah, ini kalau dalam konteks yang makronya, yang globalnya. Nah, saya kira framework ini bisa kemudian kita kerucutkan dalam konteks skup yang lebih kecil. Dalam konteks Indonesia misalnya, bagaimana kemudian agar umat muslim menjadi pemain dalam bangsa ini, yaitu harus dianalisis dan di forecasting. Kan umat inilah yang meruntuhkan tiran-tiran sebelumnya gitu ya, mengusir penjajah, tapi yang membangunnya umat ini bukan. Yang menyelesaikan orde lama orde baru juga umat ini, tetapi yang membangunnya apakah umat Islam? Yang menjadi pemain utamanya apakah umat muslim? Kan ini sebuah pertanyaan otokritik untuk kita sendiri. Artinya kita baru memiliki kapasitas membongkar, tetapi belum memiliki kapasitas membangun. Padahal dalam setiap futuhat itu muslimin selalu membangun. Makanya namanya fath atau jamaknya futuhat, membuka, membebaskan. Jadi terjemahan yang lebih pasnya membebaskan, bukan menaklukkan. Karena setelah membuka, membebaskan, mendevelop, ya, membangun, mengembangkan, itu yang dilakukan. Nah, hari ini umat Islam Indonesia barangkali belum sampai kapasitas di situ. Baru kapasitas membongkar, ya, membongkar tatanan yang tidak baik, gitu ya, yang dinilai merusak, merugikan, bongkar, lalu tapi kemudian membangunnya tidak memiliki kapasitas untuk itu. Akhirnya yang menjadi pemain utama ya bukan muslimin. Nah, ini kan PR. Nah, ini saya kira otokritik untuk kita. Jadi dalam konteks global Allah itu mengajarkan demikian lewat ayat-ayat pertama surat Ar-Rum ini. Bagaimana umat muslim itu diajarkan oleh Allah bahwa lini masa peradaban kalian itu akan bersentuhan dengan dua imperium besar, maka kenali siapa Persia, siapa Romawi, pelajari bagaimana mereka membangun sistem. Kalian harus lebih advance dari itu, lebih hebat dari itu, lebih maju dari itu, ya, lebih memiliki kapasitas dari itu. Kenapa? Karena dibangun di atas fondasi tauhid, fondasi nilai-nilai keimanan. Panduannya Al-Quran jelas gitu ya. Peradaban yang dibangun di atas fondasi keimanan. Sehingga pesan selanjutnya rekayasa perangkat dan kapasitas menjadi pemimpin peradaban. Kan itu kemudian yang dilakukan, proses tarbiyah generasi sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya. Misalnya ketika Al-Quds diambil alih kembali oleh pasukan salib gitu ya. Bagaimana kemudian para ulama concern mendidik generasi untuk melahirkan generasi yang bisa membebaskan kembali Al-Quds. Kan ini menjadi concern. Itu bukan kemudian tiba-tiba turun seorang namanya Salahuddin Al-Ayyubi atau Najmuddin bin Yusuf lahir tanpa sebuah proses rekayasa pendidikan, nggak mungkin. Kan sunatullahnya bukan demikian, kecuali para nabi yang diutus oleh Allah, para rasul. Tapi di luar nabi dan rasul, sunatullahnya adalah ada proses rekayasa pendidikan,
rekayasa tarbiyah, rekayasa kapasitas. Sehingga generasi Salahuddin lahir itu adalah, kalau kita baca dalam bukunya Dr. Majid Al-Kilani, hakadha dhahara jilu Salahuddin wa hakadha adatul Quds, adalah proses tarbiyah generasi kurang lebih selama 50 tahun. Bisa dibayangkan, sangat panjang masanya. Nah, maka pertanyaannya, kalau kemudian kita kerucutkan dalam konteks umat Islam Indonesia, apa rekayasa perangkat dan kapasitas umat Islam Indonesia untuk kemudian menjadi pemain utama? Dalam konteks globalnya, kalau hari ini juga kemudian umat Islam terpuruk, maka rekayasanya apa? Apa yang kemudian dilakukan oleh umat Islam secara kolektif, nggak bisa parsial, nggak bisa satu dua. Ini harus secara kolektif, secara bersinambungan dalam rentang masa yang mungkin sekali lagi tidak singkat. Kalau untuk Al-Quds saja 50 tahun masanya baru terwujud 1187 Salahuddin membebaskan. Apalagi kemudian untuk sebuah capaian yang lebih besar dari itu, pasti rekayasa perangkat dan kapasitasnya menjadi lebih lama lagi, harus lebih kolektif lagi. Nah, ini PR kita. Terakhir kemudian perencanaan dan konsistensi mengeksekusi. Nah, ini juga kadang-kadang persoalan umat Islam ini. Umat Islam itu kurang pandai dalam mengeksekusi. Rumusannya sudah dibuat, tetapi eksekusinya payah. Ini nggak usah jauh-jauh lah, dalam skup yang lebih kecil, di perusahaan, di organisasi, di lembaga, coba lihat, cek eksekusinya, payah. Mereka kurang memiliki endurance, konsistensi, energi untuk mengeksekusi apa yang sudah direncanakan. Nah, ini PR bagi kita. Harapannya gitu ya, ketika muslimin memimpin dalam skup apapun, dalam level apapun, organisasi kepemimpinan yang diamanahkan, dia mampu menunjukkan konteks perencanaan dan konsistensi mengeksekusi. Karena tentu kita ketika bicara mulainya dari mana, ya mulainya dari skup yang paling kecil, di mana kita kemudian memiliki rentang kendali dan seterusnya. Ketika ini kemudian dilakukan secara bersama-sama, secara kolektif, ini mudah-mudahan secara gradual dalam rentang masa tertentu akan ketemu titik momentumnya. Jadi kalau hari ini peradaban dunia itu kembali berpola bipolar, jadi ternyata inspirasi dari surat Ar-Rum ini barangkali pola kontestasi peradaban dunia itu selalu bipolar. Kalau dulu Romawi dan Persia, sekarang Romawi modern, Persia modern. Romawi diwakili Amerika dan Eropa, Persia diwakili Cina dan Rusia setelah Soviet runtuh. Kan ini bipolar juga. Bagaimana kemudian dua kekuatan besar dunia ini saling berkontestasi sebetulnya. Ya, kalau kita baca dalam konteks geopolitik, ya, bagaimana Timur Tengah itu dipecah jadi 22 negara, kemudian setelah Perang Dunia Kedua, ya, kemudian bagaimana case Afghanistan dan seterusnya. Kalau kita baca dalam konteks geopolitik, ya, kan tidak bisa lepas dalam konteks kontestasi dua kekuatan besar ini. Dan Indonesia itu nggak bisa melepaskan diri dalam konteks hubungan antar bagian dalam sebuah regional, kawasan dan global. Kalau kemudian Islam itu hari ini mungkin diwakili oleh Indonesia, kalau kita ingin menampilkan sebagai perwakilan Islam dunia hari ini, gitu. Karena Timur Tengah udah selesai kayaknya itu. Nah, maka kalau kemudian kita ingin Islam
kembali gitu ya, memimpin peradaban dunia, ya PR-nya adalah ini, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan setidaknya 5 poin yang kita ambil inspirasinya dari surat Ar-Rum, sehingga sebagaimana umat muslim pada masa itu akhirnya menjadi pemain utama, menjadi pemimpin peradaban dunia, menggantikan Persia dan Romawi, membuat dunia menjadi lebih beradab. Kan dunia ini istirahat kalau orang-orang zolimnya ada di bawah gitu. Tapi kalau orang-orang zolimnya menjadi pemimpin, dunia ini nggak istirahat gitu, rusak di mana-mana. Tapi kalau kemudian yang mimpin di berbagai aspek kehidupan itu orang-orang beriman, yang adil, amanah, ya dunia ini istirahat dari kerusakan. Nah, ini terakhir karena sudah bel. Salah satu kaidah peradaban yang kita bisa ambil dalam Al-Quran, ini salah satu ayat ya. Jadi kalau kita cermati Al-Quran, ternyata ada pola kaidah-kaidah peradaban yang menjelaskan bangkit dan runtuhnya peradaban. Misalnya ya, sebelum masuk ayat ini, di Al-Quran itu dijelaskan di surat Al-Isra ayat 17 kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi. Allah menggambarkan bahwa kehancuran sebuah Kuro ini kan bisa dimaknai kota, bangsa, negara ya, tergantung skupnya. Kehancuran sebuah Kuro itu diawali dengan kerusakan kelompok elitnya. Ketika kelompok elitnya rusak, kemudian diikuti oleh sebagian besar warganya. Itu di surat Al-Ahzab ayat 67. Bunyinya lupa penggalan awalnya ini, nanti dibuka aja, khawatir salah. Tapi intinya mereka itu, kami hanya mengikuti sadatana wa kubaroana fa'adalluna sabila. Kami itu hanya mengikuti sadatana ya, pemimpin-pemimpin kami, wa kubaroana, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami. Gitu. Jadi kerusakan kelompok elit itu kemudian diikuti ya, oleh mayoritas warga Kuro itu. Nah, maka ujungnya apa? Fadammarnahum tadmiro. Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Itu pola kaidah peradaban. Nah, ada patahan sejarah ternyata, ada peluang untuk membuat patahan sejarah. Ini di surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Jadi Allah enggak akan menghancurkan sebuah Kuro, kota, bangsa, negara, atau mungkin skup yang lainnya, kalau penduduknya itu muslihun, orang-orang yang memperbaiki. Berarti peluang untuk membuat patahan sejarah, membuat kurva itu kembali bergerak ke atas, tidak kemudian terus decline ke bawah ya. Ya, kalau dalam teori siklus peradaban Ibnu Khaldun gitu ya, sampai kemudian masa kematian dan keruntuhannya, agar kurva itu naik lagi, ternyata yang perlu dilakukan adalah melahirkan sebanyak-banyaknya muslihun. Ya, kalau kita terjemahkan dalam konteks harokah atau politik, kita terjemahkan dengan mujaddid atau pembaharu. Ya, muslihun ini adalah pembaharu. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz yang melakukan pembaruan ya, ketika kurva Umayyah itu sudah mulai mendekati penurunan, decline, lalu muncul Umar bin Abdul Aziz, dia kemudian menaikkan kembali kurva itu. Walaupun hanya 2 tahun lebih masa pemerintahannya, tapi kurvanya bisa naik kembali, setidaknya memperpanjang usia Umayyah sampai nanti ujungnya 90 tahun ya decline juga, dan akhirnya hancur digantikan Abbasiyah. Itu sunatullah saja
Ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan kebangkitan dan kejatuhan itu di antara manusia. Itu sunnatullah. Ketika kerusakan sudah di mana-mana, sunnatullahnya akan digantikan. Even itu muslimin. Untungnya yang menggantikan itu kalau muslimin lagi gitu ya. Kayak Umayyah digantikan Abbasiyah gitu ya. Bahwa di situ ada pertumpahan darahnya nggak bisa dihindarkan. Namanya juga kemudian ketika kerusakan ingin berhadapan dengan ingin proses pembaruan, ya pasti akan ada gesekan itu. Tapi kalau yang menggantikannya muslimin lagi, ya itu masih bagus lah gitu ya. Tapi kalau case-nya seperti Andalus gitu ya, dari Umayyah II setelah 700 tahun membangun Andalus digantikan oleh Isabel dan Ferdinand ya, dari Castile dan Aragon. Nah ini kan yang kemudian naas. Tapi sunnatullah itu pasti berlaku. Ketika kerusakan sudah di mana-mana, sudah di berbagai sektor kehidupan, ya termasuk Abbasiyah gitu ya, habis oleh Mongol kan di akhir-akhir itu khalifahnya ya, ini debatable kalau ada yang disebut khalifah atau tidak. Nah ini kita tidak dalam konteks itu. Tapi poinnya adalah para pemimpin di periode akhirnya kan sudah sangat berfoya-foya dan seterusnya. Bahkan disebutkan dalam buku, saya lupa bukunya itu, ketika Genghis Khan sudah mulai bergerak ya dari Mongol menuju menaklukkan negara-negara sekitarnya menuju Baghdad, ya khalifah terakhir Baghdad itu masih tetap aja berfoya-foya gitu ya, pesta dan seterusnya. Ini kan kerusakan. Sunnatullahnya pasti akan digantikan, baik penggantinya itu muslim ataupun kafir. Itu sunnatullah. Nah maka salah satu cara untuk membuat patahan sejarah, membuat kurva itu bergerak kembali adalah melahirkan sebanyak-banyaknya muslihun. Karena Allah nggak akan menghancurkan sebuah kuro selama banyak para muslihunnya. Orang-orang yang memperbaiki kerusakan. Di sini rusak diperbaiki, sini rusak diperbaiki, sini rusak diperbaiki. Jadi kalau analogi kapal itu ada yang melubangi kapal tambal, melubangi kapal tambal. Terus, tapi juga nggak boleh tambal bolong tambal. Pergerakannya harus lebih cepat daripada orang-orang yang melubangi. Kan gitu sunnatullahnya. Jadi antara perimbangan antara orang-orang yang merusak dengan memperbaiki ini harus lebih banyak orang-orang yang memperbaiki. Barulah patahan sejarah itu akan terbuat, akan membuat arah baru dan kemudian menaikkan kembali kurva. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Yang benar dari Allah, yang salah dan hilaf dari saya pribadi karena kedoifan. Hadanallah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.